Jalan jani mak cepet-cepetan, jalan jani mak cepet-cepetan, naning limane sing dadi matiang, sejaba ento mak kejang dadi, nanjak kalah lakar geding. Halo teman-teman, tadi Kania menyanyikan sebuah lagu daerah. Teman-teman tahu itu lagu daerah dari mana? Dari Bali. Nah, kali ini Kania juga akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Bali. Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Alkisah, ada seorang anak lelaki bernama Made. Dia adalah seorang anak yang malas berpikir dan pengantuk. Suatu hari, ayah Made memintanya untuk membawa kambing peliharaan mereka mencari makan. Tapi pada saat Made pergi membawa kambingnya, dia malah asyik tertidur sampai-sampai kambingnya lepas dan hilang. Made pulang ke rumah dan dimarahi oleh ayahnya. Keesokan harinya, Made diminta sang ayah untuk membawa itik-itik peliharaan mereka mencari makan. Tapi pada saat Made membawa itik-itik itu, dia melihat ada layangan yang putus dan mengejarnya. Sampai-sampai itik yang Made bawa pergi mengikuti rombongan itik orang lain. Lagi-lagi Made kehilangan hewan peliharaannya. Dia pulang ke rumah dan dimarahi oleh ayahnya. Keesokan harinya, ayah Made meminta Made untuk membawa sapi peliharaan mereka mencari makan. Ayahnya berpikir, kali ini Made harus membawa sapi. Sapi besar, tidak mungkin dia bisa menghilangkannya. Dan pada saat Made pergi membawa sapinya mencari makan, dia melihat ada seorang nenek yang menangis terseduh-seduh. Sapiku hilang. Aku tidak bisa pulang. Kalau aku pulang tanpa membawa sapi, anakku pasti marah besar. Karena kasihan, akhirnya Made memberikan sapi tersebut untuk si nenek. Made pulang tanpa membawa sapi peliharaannya. Dan setibanya di rumah, ayah Made marah sekali kepada Made. Made lalu diminta sang ayah untuk mencari ikan di sungai dengan bubu. Ayahnya bilang, hewan yang berhasil dia tangkap harus dijual ke pasar untuk mendapatkan uang agar bisa menggantikan hewan-hewan yang telah Made hilangkan. Dengan berat hati, Made akhirnya pergi ke sungai membawa bubu yang telah ayahnya berikan. Sesampainya di sungai, Made meletakkan bubunya dan dia malah tertidur lagi, teman-teman. Made tertidur sampai dia mendengar suara bubunya bergerak-gerak. Made terbangun. Dia penasaran hewan apa yang berhasil masuk ke dalam bubunya. Pada saat Made mengangkat bubunya, dia melihat ada seekor katak yang berhasil tertangkap di dalam bubu. Webek, 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 webek. Made, maukah kamu melepaskanku? Aku tidak bisa melompat-lompat apabila terus berada di dalam bubu ini. Aku masih ingin sekali bermain di sungai. Katak itu berkata dengan sangat sedih. Made jadi merasa kasihan. Dia lalu melepaskan katak tersebut. Made kemudian meletakkan kembali bubunya. Dan lagi-lagi dia tertidur. Dan saat Made tertidur, dia mendengar bubunya bergerak-gerak lagi. Kira-kira hewan apa ya yang berhasil tertangkap di dalam bubu Made? Ternyata saat Made mengangkat bubunya, dia melihat ada seekor tupai yang terjerat di dalam bubu tersebut.
Tapi lagi-lagi Tupai berkata dengan sangat sedih kepada Made. Made, maukah kamu melepaskanku? Aku ingin memanjat pohon. Aku ingin melompat-lompat di atas pohon. Aku tidak bisa terus berada di dalam bubuk ini. Karena kasihan, akhirnya Made melepaskan tupai tersebut. Dan dia kembali meletakkan bubunya. Lagi-lagi Made tertidur, teman-teman. Dan dia mendengar suara bubunya bergerak-gerak. Wah, kira-kira kali ini ada hewan apa ya yang berhasil masuk ke dalam bubu Made? Ternyata kali ini adalah seekor kancil. Tapi si kancil juga berkata dengan sedih kepada Made. Made, maukah kamu melepaskanku? Aku tidak bisa berlarian jika aku terus berada di dalam bubuk ini. Aku ingin sekali berlari-lari. Lagi-lagi Made tidak tega melihat si kancil menangis dan meminta dilepaskan. Akhirnya Made melepaskan kancil tersebut. Dia jadi belum dapat apa-apa, teman-teman. Akhirnya Made kembali meletakkan bubunya dan dia lanjut tidur lagi. Sampai malam menjelang, akhirnya dia mendengar suara bubunya bergerak-gerak lagi. Kali ini aku pasti akan dapat hewan yang bisa kujual ke pasar, kata si Made. Dan saat dia mengangkat bubut tersebut, dia melihat ada seekor hewan. Wah, di dalam bubu Made ada ayam jago. Wah, ayam jago. Aku akan menjualnya ke pasar dan aku pasti akan mendapat uang agar aku bisa memberikannya kepada ayahku, kata si Made. Tapi ayam jago tersebut bersedih dan berkata kepada Made, Made, aku tidak bisa ikut denganmu. Aku juga tidak bisa terus berada di dalam bubuk ini. Kalau aku berada di dalam tempat yang sempit, aku jadi tidak bisa berkokok dengan nyaring. Aku ingin keluar. Made merasa kasihan dengan ayam jago dan akhirnya dia pun melepaskan ayam jago tersebut. Made tidak dapat apa-apa, teman-teman. Dengan berat hati, Made pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Dia membawa bubunya yang kosong. Dia tidak berhasil menangkap seekor hewan pun untuk dijual. Sesampainya di rumah, ayah Made marah sekali. Made diusir oleh ayahnya. Dia baru bisa pulang apabila berhasil membawa 40 ringgit untuk mengganti hewan-hewannya yang telah hilang. Made akhirnya pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan, Made bertemu dengan 4 hewan yang tadi telah dia lepaskan. Teman-teman masih ingat hewan apa saja yang Made lepaskan? Ada katak, lalu ada tupai, ada kancil, dan ada ayam jago. Keempat hewan ini kemudian menemani perjalanan Made. Mereka menjadi sahabat setia Made di perjalanan. Saat mereka berjalan bersama, mereka melihat ada sebuah pengumuman. Pengumumannya berisi sayembara yang diadakan oleh raja. Raja mengadakan sebuah pesta yang meriah sekali di sana. Pesta itu juga terdapat pertandingan-pertandingan dengan hadiah yang sangat banyak. Wah, Made tertarik untuk ikut. Tapi dia berpikir bahwa dia tidak bisa apa-apa. Lalu, keempat temannya berkata kepada Made bahwa mereka akan membantu Made mengikuti pertandingan tersebut. Mereka akan menyamar menyerupai manusia. Made mengikuti pertandingan yang pertama. Pertandingan pertama adalah pertandingan suara lantang. Made mengikut sertakan si ayam jago.
ayam jago sangat lantang. Dia berhasil menjadi pemenang. Made senang sekali. Dia mengikuti pertandingan yang kedua. Pertandingan yang kedua adalah pertandingan memanjat pohon. Kali ini Made meminta temannya si Tupai untuk mengikuti pertandingan tersebut. Tupai memanjat pohon dengan sangat gesit dan lincah. Hap 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 hap. Sampai akhirnya Tupai berhasil menjadi pemenang. Made senang sekali. Dia lalu mengikuti pertandingan yang ketiga. Pertandingan yang ketiga adalah pertandingan lari. Made meminta si Kancil untuk mengikuti pertandingan tersebut. Kancil berlari dengan sangat kencang sampai akhirnya dia berhasil menjadi pemenang. Wah, tinggal satu pertandingan lagi. Pertandingan yang keempat yaitu pertandingan menyelam ke dalam air. Made tidak khawatir karena dia punya sahabat si Katak. Katak kemudian menyelam ke dalam air. Hop. Katak menyelam dengan sangat lama. Dia berada di dalam air lama sekali sampai akhirnya berhasil menjadi pemenang. Wah, Made memenangkan semua pertandingan. Dia senang sekali. Raja kemudian memberikan hadiah untuk Made. Hadiahnya sangat banyak. Tapi dengan kejujurannya, Made berkata kepada raja bahwa dia hanya akan mengambil 40 ringgit untuk menggantikan uang kepada ayahnya. Wah, raja sangat kagum dengan kejujuran Made. Akhirnya, Made pulang ke rumahnya. Tapi di perjalanan pulang, dia harus berpisah dengan keempat sahabatnya itu. Sebagai bentuk terima kasih dan balas budi kepada Made, keempat sahabatnya memberikan keahlian yang mereka miliki untuk Made. Yang pertama, si Tupai. Made, karena kamu telah baik kepadaku, maka aku akan memberikan keahlianku untukmu. Aku akan memberikan kelincahan untukmu. Kamu akan menjadi seorang pemuda yang lincah. Tupai memberikan kelincahannya untuk Made. Lalu sahabatnya yang kedua, si Kancil. Made, terima kasih karena kamu telah baik kepadaku, maka aku akan memberikan kecerdikan untukmu. Kamu akan menjadi seorang pemuda yang cerdik. Yang ketiga, sahabat Made, si ayam jago, berkata, Made, terima kasih karena kamu telah baik kepadaku, maka aku akan memberikan kegagahanku untukmu. Kamu akan menjadi seorang pemuda yang gagah. Dan sahabat Made yang keempat, si Katak. Webek, 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 webek. Terima kasih Made, karena kamu telah baik, maka aku akan memberikan keceriaanku untukmu. Kamu akan menjadi seorang pemuda yang ceria, periang, dan suka bekerja. Wah, teman-teman, keempat sahabat Made telah memberikan keahliannya kepada Made. Mereka pun harus berpisah. Made sedih karena berpisah dengan sahabatnya. Tapi dia juga senang karena akhirnya dia bisa pulang ke rumah dan memberikan uang kepada ayahnya. Dan teman-teman tahu, sejak saat itu Made tumbuh menjadi seorang pemuda yang pandai, cerdik, lincah, jujur, rajin, pemberani, dan juga suka bekerja. Nah, begitulah cerita tentang Made dan 4 sahabat karibnya yang berasal dari Bali. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita bersama Kania. Sampai jumpa lagi.